15 tahun jadi pendeta, Ibrahim Richman mantap memeluk Islam hingga diundang Raja Salman untuk mengerjakan rukun berhaji dan umrah. Berawal dari mimpi, kini Ibrahim Richman telah menjadi mualaf dan melaksanakan ibadah haji berkat undangan dari Raja Salman. Bahkan pria Afrika Selatan yang sebelumnya merupakan pendeta ini telah mengislamkan ribuan orang di negaranya, yang sebelumnya merupakan jamaat di gereja tempat dia setiap hari bekerja. Ibrahim Richman sendiri sebelumnya telah 15 tahun menjadi pendeta. Kepintarannya dalam berorasi dengan gaya bicaranya yang tegas dan menenangkan banyak disukai para jamaat gereja, sehingga membuatnya memiliki banyak pengikut. Namun pada suatu hari, Ibrahim mengaku bermimpi didatangi seorang pria. Dalam mimpinya itu, pria tersebut meminta Ibrahim untuk mengenakan pakaian serba putih, termasuk penutup kepala peci, serta jubah juga berwarna putih. "Maksud Anda saya harus masuk Islam?" tanya Richman kemudian, seperti dikutip dari thisway.id. Namun laki-laki itu pergi tanpa kata-kata. Richman pun terbangun dari tidurnya dan menganggap itu hanyalah mimpi belaka. Namun tanpa diduga, mimpi yang sama terjadi dalam tidur yang berbeda, bahkan hingga berkali-kali. Hingga sampai akhirnya, dalam mimpinya yang terakhir, pria tersebut menyuruhnya memakai jubah serba putih dengan suara keras. Dari beberapa kali mimpi yang dialaminya, akhirnya Richman benar-benar percaya bahwa ini bukan hayalan, namun dia percaya jika hal itu adalah isyarat yang kuat, hidayah dari Allah untuk menunjukkan keagungannya. Richman pun akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @islamabadis, Richman membahas alasan dia memilih untuk menjadi seorang muslim setelah beberapa kali mendapatkan mimpi tentang Islam. Setelah memeluk Islam, Richman akhirnya memberikan diri berpidato di gereja yang dipimpinnya. Dengan suaranya yang tegas, dia mengatakan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menganut keyakinan itu. Dia kemudian meminta jemaatnya untuk mengikuti jejaknya. Ternyata puluhan orang yang awalnya hadir di hadapannya, dengan sukarela menyatakan keinginannya untuk mengikuti Richman bersyahadat dan memeluk Islam. Secara bertahap, Richman kemudian membimbing orang-orang tersebut mengucapkan syahadat. Mereka menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Tidak sampai di situ, jamaat yang sudah bersyahadat itu ternyata juga mengajak keluarga, teman serta handai taulan ke gereja. Akhirnya ratusan hingga ribuan orang datang ke gereja. Mereka juga menyatakan keinginan untuk menjadi muslim. Jadi, mereka bersyahadat bersama, dan ini terjadi berkali-kali. Setelah itu, Richman kemudian mengajak mereka untuk belajar tentang Islam. Dia juga mengajarkan pengikutnya untuk menjadi lebih baik dalam Islam, berhaji atas undangan Raja Salman. Perjuangan Richman dalam mengajak ratusan hingga ribuan orang di Afrika Selatan untuk memeluk Islam, ternyata mendapat perhatian dari pemerintah Arab Saudi. Bahkan Richman sendiri tidak menyangka jika akhirnya dia mendapat undangan dari Raja Salman untuk pergi haji. Pria parubaya dengan badan berisi dan kulitnya yang hitam ini, sangat terharu dan sujud syukur saat pertama kali tiba di Tanah Suci dalam pakaian ihram. Pendeta Ibrahim Richman adalah seorang mualaf Afrika Selatan yang memiliki 100.000 pengikut. Dia pergi haji tahun ini, tulis akun Twitter @islamabadis. Dalam video yang beredar di media sosial juga dijelaskan bagaimana awal Richman pergi haji. Suatu hari, Richman melakukan hal-hal seperti biasa. Seorang pria datang dan memberitahu dia bahwa dia bermimpi melihat Richman berhaji. Orang itu mengatakan, "Kamu akan berangkat ke Tanah Suci, ke tanah para nabi yang penuh keberkahan." Namun Richman tidak percaya. Itu tidak mungkin, katanya saat bercerita tentang pengalamannya. Hingga akhirnya ada orang yang benar-benar datang kepadanya untuk memberinya undangan haji. Ibrahim Richman diundang menjadi tamu spesial Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk berhaji. Ya Allah, begitu luar biasa. Pada hari yang telah ditentukan, Richman berangkat ke Tanah Suci, di mana dia dijemput oleh sekelompok orang yang melayaninya. Di Tanah Suci, Richman menyatakan bahwa dia ingin pergi ke Jabal Nur, The Mountain of Light, katanya. Dia kemudian dibawa ke sana dengan sebuah kendaraan SUV berwarna putih. Saat tiba di Jabal Nur, dia mengucapkan salam kepada semua orang yang hadir. Dia mengangkat kedua tangannya untuk doa pada Allah. Di tempat itu, dia berpikir tentang bagaimana Nabi Muhammad berkholwat di masa lalu, dan bagaimana akhirnya menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang boleh disembah dan mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad mendakwakan Islam melalui banyak kesulitan,
kesedihan, dan kesedihan. Hingga akhirnya dakwah beliau telah mencerahkan ratusan juta orang selama ribuan tahun, termasuk Richman. Dia menangis saat membayangkan perjuangan Nabi Muhammad. Setelah itu, dia beristighfar, berzikir, dan bersujud syukur di tempat itu. Aku mau naik ke atas sana, ke puncak Gunung Cahaya, kata Richman, membuat pengemudi mobil yang mendampinginya tercengang karena sulit untuk sampai ke sana. Tak ada yang sulit, Allah memberikan kemudahan kepada siapapun yang dikehendaki, seperti kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Richman. Richman kemudian berjalan menuju ke sana. Richman melakukan haji tahun ini. Dia mendapatkan energi iman langsung dari Tanah Suci, di mana dia mendengar jutaan orang menyebut dan mengagungkan asma Allah. Richman akan kembali ke rumahnya dan mendakwahkan kearifan Islam seperti para nabi dan orang-orang soleh di sana. Ibrahim Richman mendapat rahmat dari Tuhan, dan kini menjadi pejuang di jalan Allah untuk terus menyebarkan nilai-nilai keislaman di negaranya. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.